Saudara dan saudari, saya menarik perhatian kita semua pada ucapan Yesus di dalam Injil tadi. Bahwasannya sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Apa yang diucapkan Yesus ini mengacu pada pengalaman realita yang dihadapinya ketika dia pulang kampung ke Nazaret. Di sana dia masuk rumah ibadat, dia membaca kitab suci dan dia mulai mengajar. Di satu pihak orang kagum, takjub dengan kata-kata hebat, kata-kata indah yang ia ucapkan. Tapi sayang bahwa kekaguman itu tidak serta-merta membawa mereka untuk percaya pada apa yang dikatakan Yesus. Kekaguman itu justru membuat mereka penasaran, bahkan cenderung iri, cemburu. Maka mereka bertanya, siapa bapaknya? Oh, Yusuf. Kalau kita di Makassar ini masih akan ditambah lagi dengan Ji di belakang. Yusuf Ji. Anak tukang kayu Ji. Mungkin masih tambah lagi ada kodongnya di belakang. Yusuf Ji Kodong. Anak tukang kayu Ji Kodong. Bukan siapa-siapa. Saudara-saudari, keiri hatian, kecemburuan, ketidakikhlasan mereka masih juga memuncak bermuara pada rasa marah. Mengapa marah, saudara-saudari? Yesus berbicara tentang kebenaran. Yesus katakan, dulu ketika di Israel ini ada musim lapar yang panjang 3 tahun 6 bulan. Dan banyak perempuan-perempuan janda yang kelaparan. Hidup susah. Tapi saudara-saudari, kata Yesus, Allah justru mengutus Nabi Elia bukan kepada orang Israel, tetapi kepada perempuan janda miskin di kota Sarfat. Juga ketika di Israel ini begitu banyak orang kusta di mana-mana. Tapi justru Nabi Elisa diutus kepada orang kusta Sinaim yang ada di negeri Sidon, bukan Israel. Yesus mau mengingatkan Israel bahwa jangan kamu sombong, jangan kamu terbuai hanya karena kamu atau kita ini adalah umat Allah, bangsa pilihan Allah. Tapi kalau kita hidupnya tidak baik, coba lihat. Allah mengutus Nabi untuk menolong bukan kepada kaum kita tetapi kepada bangsa lain. Ke Sarfat, begitu juga ke Sidon. Semakin marahlah orang, tersinggung. Memang saudara-saudari, telinga kita itu lebih senang mendengar hal-hal yang sifatnya menyenangkan, hal-hal di mana sifatnya pujian, jempolan, penghargaan, apresiasi, terima kasih dan seterusnya, daripada mendengarkan kritikan. Padahal kalau orang mau maju, orang harus siap untuk dikritik. Tapi tidak demikian halnya orang yang dihadapi oleh Yesus. Maka mereka menjadi marah sekali. Tadi dikatakan bahwa mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, mengusir Yesus keluar kota, membawa dia ke tebing tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka dengan penuh kepercayaan diri. Dia tenang, dia tidak bereaksi, dia tidak balik memarahi. Saudara dan saudari,
Apa yang dialami oleh Yesus, inilah juga realitas hidup kita manusia 2000 tahun setelah Yesus. Bahwa kerap kali kita hidup di dalam aroma kecemburuan. Selalu ada orang yang iri hati. Selalu ada orang yang di depan kita bicaranya manis, tapi di belakang kita dia menebar racun. Selalu juga ada orang yang tidak ikhlas melihat kemajuan yang kita peroleh. Selalu ada orang yang seperti orang Israel, kepo aja sama Yesus. Siapa sih bapaknya? Sehingga dia hebat sekali. Nah, begitu juga kira-kira kita. Ya. Kalau kita punya sesuatu, mungkin orang lain akan kepo, dari mana itu? Ya. Halalkah itu? Jangan sampai barang haram. Artinya apa? Selalu ada perasaan tidak puas. Dasarnya itu tidak puas dengan diri sendiri, dan itu membuahkan ketidakpuasan pada orang lain. Dasarnya tidak damai dengan diri sendiri sehingga dia sulit berdamai dengan orang lain. Maka pepatah Latin mengatakan nemo dat quod non habet. Orang tidak pernah bisa memberi apa yang dia sendiri tidak miliki. Benar sekali saudara-saudari. Bagaimana saya bisa memberi damai kepada orang kalau saya sendiri tidak memiliki damai? Bagaimana saya bisa memberikan sukacita bagi orang lain kalau saya hidup di dalam kecemasan dan kegalauan? Saya tidak damai. Maka ibu bapak saudara-saudari, berhadapan dengan realita hidup seperti yang dialami Yesus, seperti itu jugalah mungkin kita alami. Santo Paulus memberi nasihat di dalam bacaan yang kedua, bahwa kita harus memiliki 3 hal yang menjadi kekuatan, bahkan menjadi senjata bagi kita. Ketiga hal itu adalah: nomor 1 iman, nomor 2 harapan, nomor 3 kasih.